Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak soleh dan soleha, bertemu kembali dalam pembelajaran daring untuk bahan ajar bahasa Indonesia tema yang ketiga, yaitu tentang benda di sekitarku. Subtema yang akan dipelajari pada pertemuan kali ini yaitu subtema yang ketiga ya, perubahan wujud benda. Kompetensi dasar yang akan dicapai tentang perubahan wujud benda. Jadi materi yang akan disampaikan tentang perubahan wujud benda. Anak-anak, coba kalian amati gambar di bawah ini. Nah, ini gambar apa ya? Apakah sudah ada yang bisa menebak ini gambar apa? Iya. Ini adalah gambar kapur barus atau biasa kita sebut dengan kamper. Nah, pernahkah kamu melihat atau menggunakan kapur barus? Kapur barus itu banyak dijumpai sehari-hari ya. Kemudian bentuknya itu bulat dan beraneka warna, tapi ada juga yang hanya berwarna putih. Apakah kegunaan kapur barus? Kapur barus digunakan untuk menghilangkan bau yang tidak sedap. Nah, di mana? Nah, biasanya kapur barus ini diletakkan di lemari, di sela-sela pakaian, atau di kamar mandi. Apa yang akan terjadi ya pada kapur barus tersebut yang diletakkan di sela-sela lemari atau di dalam kamar mandi? Nah, lama-kelamaan kapur barus tersebut akan mengecil dan juga akan habis. Apa yang terjadi ya? Kenapa kok bisa mengecil dan habis? Kapur barus itu lama-kelamaan akan mengecil dan habis karena terjadi perubahan wujud. Nah, perubahan wujud pada kapur barus tersebut disebut dengan menyublim. Jadi menyublim itu adalah perubahan wujud dari benda padat menjadi gas. Nah, peristiwa menyublim ini akan mengakibatkan kapur barus tersebut bisa mengecil dan juga akan cepat habis. Ketika kapur barus berubah wujud menjadi gas, maka akan tercium aroma wangi di udara. Selanjutnya, perubahan wujud benda yang terakhir yaitu menghablur atau mengkristal. Perubahan wujud juga dapat terjadi pada benda gas menjadi padat. Nah, ini kebalikannya dari menyublim, perubahan wujud dari padat ke gas. Kalau ini kebalikannya dari gas ke padat. Nah, perubahan wujud benda dari gas menjadi padat ini disebut dengan menghablur atau mengkristal. Jika kita tinggal di negara yang memiliki 4 musim, maka kita akan melihat embun beku di pagi hari di musim dingin. Nah, embun beku tersebut seperti kristal es yang menempel pada tanaman. Nah, hal ini terjadi karena uap air yang ada di udara yang berwujud gas itu akan berubah bentuk menjadi benda padat. Baik anak-anak, kesimpulan pembelajaran kita pada kali ini yaitu tentang perubahan wujud benda. Ingat ya, wujud benda itu ada berapa? Ada 3. Yang pertama yaitu benda padat, yang kedua benda cair, dan yang ketiga adalah benda gas. Nah, perubahan wujud benda dari padat ke cair itu disebut apa? Disebut mencair. Contohnya batu es yang dibiarkan di tempat terbuka dia akan mencair. Kemudian kebalikannya, jika benda cair berubah bentuk ke benda padat, contohnya apa? Contohnya air yang disimpan ke dalam freezer.
Selanjutnya yaitu perubahan wujud benda dari benda cair ke benda gas, ya. Contohnya apa? Nah, ini adalah perubahan wujud benda dari cair ke gas itu disebut menguap. Contohnya pada saat kita melakukan masak air, ya. Melakukan kegiatan memasak air. Nah, uap-uap air panas itu akan keluar dari lubang bendanya, ya. Kemudian perubahan wujud benda dari gas menjadi cair. Nah, ini kebalikannya. Nah, ini disebut dengan mengembun. Contohnya adalah titik-titik air yang ada di dedaunan ketika pagi hari, karena proses gas yang ada di udara dia berubah bentuk menjadi benda cair, ya. Next, selanjutnya yaitu perubahan wujud benda dari padat ke gas. Nah, ini contohnya adalah kapur barus, ya. Proses perubahan wujud benda ini disebut dengan menyublim. Nah, yang terakhir yaitu perubahan wujud benda dari gas ke padat, ini disebut dengan mengkristal. Contohnya apa? Ya, contohnya adalah di negara-negara yang musim dingin, yang memiliki 4 musim, embun pagi harinya itu dia akan membeku, ya. Selain itu juga proses perubahan wujud benda yang lain, contohnya adalah pada saat petani garam, garam itu akan menjadi kristal ketika terkena sinar matahari. Demikian anak-anak pembelajaran untuk pertemuan kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian. Silakan kalian pelajari terus diulang-ulang supaya kalian paham, ya, perubahan tentang wujud benda ini. Nanti sewaktu-waktu Miss Ana akan menanyakan terkait dengan perubahan wujud benda ini, ya. Hari ini silakan kalian kerjakan di buku paket kalian di halaman 160 dan 161 terkait dengan perubahan wujud benda menyublim dan mengkristal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.